akhirnya lupa untuk menegur dengan lemah lembut begitu ya Ustadz ya. Nah ini kita akan dengarkan penjelasan lebih lanjut tausiah berikutnya, ikan lohan bawa palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada. Saya Bayu Oktara dapat menjumpai Anda tentunya di acara Siraman Kolbu Lembutkan Hati. Nah, di hari ini seperti biasa sudah hadir ustadz-ustazah kita, guru-guru kita yang akan memberikan pencerahan, memberikan tausiah berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tegurlah dengan lemah lembut. Nah, namanya negur agak sulit nih kalau lemah lembut. Orangnya berasa nggak ditegor, jangan-jangan lewat gitu aja. Makanya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, nih saya mohon izin Ustazah dulu, saya menuju ke Ustadz Danu dulu. Assalamualaikum Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Tema kita menegur dengan lembut, tegurlah dengan lembut. Saya sih agak sedikit jarang ketemu orang menegur dengan lembut Ustadz. Biasanya kalau negur tuh kan keras biar kapok gitu. Termasuk saya sendiri kalau negur anak lemah lembut kayaknya lewat gitu aja. Bagaimana dalam kacamata Islam menegur dengan lemah lembut? Mohon tahu saya. Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, tegurlah dengan lemah lembut. Tegurlah dengan lemah lembut ini memang salah satu akhlak Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang harus kita kerjakan sebenarnya. Kan kita itu mengaku umatnya Rasul ya, dan menegur siapapun harus dengan lemah lembut, siapapun ya. Salah satunya adalah dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau di dalam berinteraksi, maupun di media ya. Media itu bisa YouTube, bisa TV, bisa macam-macam. Nah, menegur itu adalah saling menyapa. Allah menyuruh fabi rahmati minallah lintalahum walakum tafadon galidal qalbi lang fadu min halik. Salah satu ayat ini menceritakan, maka dengan rahmat Allah ya, berkata kita itu disuruh dengan lemah lembut. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini perintah Allah sebenarnya. Jadi Allah memerintahkan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, kalau Allah sudah memerintahkan seperti itu, siapapun orangnya, khususnya Muslim, kalau dia itu kata-katanya keras, gak nyaman. Kalau ditanya itu mamanya, oh ini saya kan emang begini nih anunya. Ya monggo silahkan. Tapi pakailah kata-kata lembut ya. Bukan persoalan kalau memang lingkungannya nadanya keras terus. Orang Islam itu kan lemah lembut kan bukan persoalan budaya. Lemah lembut itu memang hati. Tidak bisa. Nah, baik itu kepada istri, pada suami, pada anak, pada bawahan khususnya bagi pejabat. Apalagi banyak nanti di TV itu saling tegur itu tidak dengan lemah lembut. Ayel-ayelan di TV itu ya. Sama-sama Muslim ayel-ayelan. Lucu kalau menurut saya itu lucu aja. Jadi di situ itu sudah nggak dipakai ya, ayat-ayat Quran itu sudah nggak dipakai, saling menjerumuskan. Ini Muslimnya satu salah, yang satu salah, TV-nya juga ikutan salah ya. Nah ini harus diketahui kenapa? Karena ini adalah anjuran Allah untuk berlemah lembut. Kalau sikap kita keras dan hati kita kasar, mereka akan jauh dari sekitar kita. Jelas Allah menceritakan, jangan sampai sikap kita itu keras. Tetap aja lembut, hati kita jangan kasar. Berkatalah benar-benar dengan kalimat-kalimat yang bagus, yang enak, yang nyaman, jangan arogan. Itu kan jelas ya. Jangan ego, kemudian jangan menjelekkan orang lain. Itu kan hati sebenarnya di sini. Kita pendakwah itu sering sekali ngerti apa yang tertulis dalam Quran itu ngerti, tetapi dalam aplikasinya itu kadang-kadang lupa aja karena memang saking hafalnya jadi lupa.
Apakah itu bisa dinilai baik oleh Allah Ta'ala setelah hafalan kita itu? Tidak juga, hafalan itu baru titipan dari Allah Ta'ala. Yang dinilai itu ada aplikasinya. Dan titipan dari Allah Ta'ala dengan hafalan itu harus disyukurin. Baru aplikasinya menjadi amal soleh. Nah ini kita harus paham. Jangan sampai kita salah di hadapan Allah Ta'ala. Tetaplah kepada siapapun kita berlemah lembut. Ya, jangan sampai Muslim satu dengan Muslim yang lain saling fitnah. Nih inget nih. Ini inget, jangan sampai fitnah. Kalau Muslim satu difitnah, diem. Senyum. Doain yang fitnah itu agar diberi keselamatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena dia lupa. Nah ini Muslim jago. Jago di hadapan Allah. Ayolah kita belajar berlemah lembut kepada siapapun. Ujian itu hanya ada di sekitar kita dan belajar untuk ditanggulangi. Karena kita ingin masuk surga, ya ujian itu harus diselesaikan. Tidak dengan kata-kata kasar. Lemah lembutlah kepada mereka seperti anjuran Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Allahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Danu tadi bisa membuat kita saling mengingatkan, terutama diri sendiri nih saat terbawa. Tadi yang saya highlight, kalau kita udah kebawa ego, emosi, merasa benar, akhirnya lupa untuk menegur dengan lemah lembut begitu ya Ustadz ya. Nah ini kita akan dengarkan penjelasan lebih lanjut, tausiah berikutnya. Ikan lohan bawa palu, mohon pencerahan Ustazah Lulu. Masya Allah. Gitu Ke ya. Bekasi membeli kayu. Terima kasih Mas Bayu. Oh, terima kasih sama-sama Ustazah Lulu. Oke, Silakan. buah kenari, buah kesemuk. Ayo mari kita simak nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Sallu ala nabi wit tabassam. Dan nabi tabassam wit tabassam. Maka tersenyumlah sebagaimana Rasulullah senantiasa membiasakan untuk tersenyum. Masya Allah, Rasulullah memiliki akhlakul karimah karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, tema kita bagus sekali tentang tegurlah dengan lemah lembut. Allah pun maha lemah lembut. Masya Allah. Maka sejatinya kita pun senantiasa belajar bagaimana menerapkan lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menegur. Kita akan mengetahui bagaimana sejarah Islam ketika Rasulullah berdakwah dengan cara siriyah. Awalnya sembunyi-sembunyi, baru dengan cara terang-terangan. Karena memang agama, ad-din, nasihat. Agama adalah nasihat. Kemudian memberikannya dengan cara yang baik, kemudian cara yang lembut, cara yang indah. Bukan untuk membebankan. Maka ketika kita seharusnya menegur, mengajak, bukan mengejek. Nah, ini bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam menegur. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ajaklah orang-orang untuk senantiasa cinta terhadap ajaran agama Islam. Ketika kita menegur dengan hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian ketika ada perdebatan, maka dengan cara yang baik pula. Masya Allah. Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana ketika datang seorang Yahudi kemudian memberikan satu jeruk kepada Rasulullah. Sejatinya Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat. Sahabat bingung, ya Rasul, kenapa? Kok nggak bagi-bagi? Dalam hati mereka bertanya, kenapa ada jeruk? Rasulullah habiskan semuanya. Ketika seorang wanita Yahudi tersebut sudah pergi, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku terbiasa memberikan apapun yang aku punya. Tapi untuk jeruk ini asem. Masya Allah, abang teguh ketiban palu. Rasanya sungguh terlalu asem. Sehingga aku khawatir nanti ketika aku bagikan kepada kalian semuanya, kalian tidak bisa menjaga lisan. Masya Allah, teguran Rasulullah amat sangat indah. Dan para alim ulama pun juga seperti itu. Bagaimana sosok Imam Hasan Al-Basri ketika rumahnya adalah rumah susun, kemudian rembesan air kotoran tetangganya dari atas turun, dan itu selama 20 tahun ditahan. Ketika Hasan Al-Basri kemudian sakit, tetangganya menjenguk, baru tahu, ya ini kenapa kok rembesan air kotoran dari rumah saya bisa sampai di sini? Saya tahan, saya khawatir nantinya bisa menyakitkan engkau. Masya Allah, itulah akhlakul karimah. Bagaimana Rasulullah tidak hanya terhadap sesama muslim, tapi juga dalam rumah tangga. Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan, ya Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Yuk kita sama-sama menegur dengan kata-kata yang lemah lembut.
Rasulullah menegur dengan lemah lembut. Makanya awalnya diawali dengan kalimat mohon maaf ya. Mohon maaf ya, sejatinya dia yang harusnya meminta maaf karena tidak baik terhadap kita. Tapi kita yang lebih dulu mencontohkan yang baik. Mohon maaf, menegurnya seharusnya dengan cara yang pelan-pelan. Mohon maaf ibu kalau misalnya ada yang sedang memberikan nasihat, maka berusaha untuk diam. Masya Allah, inilah agama Islam, ad-din nasihah. Agama adalah nasihat. Ikan lohan punya peberkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Bang Mamat hobinya makan bakso urat, mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ada tokeng Ustazah. lanjut di kali. Oh lanjut. Ini cakep. kompak oke sekali. Cakep. Ada duduk sini ya. Silakan, silakan. Iya, Masya Allah. Aduh, buah selasi diketok palu. Terima kasih Ustazah Lulu. Makan semangka ame kedong dong. Kakak sama-sama dong. Ikan bandeng, ikan teri. Cakep, Ustaz. Ayo dimakan. Itu mah ngajak makan-makan bukan pantun. Tapi setelah ini kita akan masuk ke TPU, tanya Pak Ya. Ustadz Danu. Jadi pemirsa yang punya pertanyaan silahkan ajukan dan sampaikan melalui Instagram dan juga WhatsApp Siraman Kolbu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Siraman Kolbu, sejukkan Sejukkan hati. hati.